Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama Pak Guru dan hari ini kita akan lanjut belajar lagi. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia di tema 1, subtema 1. Nah, ada materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan tujuan pembelajarannya setelah anak-anak menonton video ini, Pak Guru harap anak-anak dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu teks. Nah, seperti biasa di awal video Pak Guru akan berikan kalian apersepsi sebagai bonus poin harian kalian. Tetapi sebelum kita masuk ke soal apersepsi, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain pastinya. Doa akan Pak Guru pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, silakan dipersiapkan buku pena jilid 4A kalian, buku catatan dan juga buku latihan kalian. Sekiranya kalian perlu mencatat dan buku latihan digunakan untuk menjawab soal apersepsi pada pagi hari ini. Dan soalnya adalah jelaskan yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pak Guru ulangi ya, jelaskan yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jika kalian sudah tahu, silakan catat dulu di buku latihan kalian, nanti dikirim beserta tugas-tugas kalian. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir atau awal dan akhir paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi yang ditambahkan pada suatu bacaan. Nah, ini merupakan pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung anak-anak. Nanti kalian silakan latihan di rumah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung setelah menonton video Pak Guru pada pagi hari ini ya. Nah, kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama caranya adalah kalian harus membaca teks dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Lalu temukan kalimat utama dan kalimat penjelas suatu paragraf itu. Contohnya adalah pada teks kain batik ini. Nah, kalimat yang berwarna orange itu merupakan kalimat utama. Di teks yang berjudul batik ini, pada kalimat batik merupakan kain tradisional Indonesia itu merupakan kalimat utama anak-anak, yaitu berada di awal paragraf. Selanjutnya, teks yang berwarna biru ini merupakan kalimat penjelas, di mana kalimat kedua sampai kalimat terakhir itu merupakan kalimat penjelasnya anak-anak. Nah, untuk kalian bisa menentukan kalimat gagasan pokok dari kalimat utamanya, kalian harus mencermati dulu kalimat utama, yaitu seperti berikut. Kalimat utamanya adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia, sehingga gagasan pokoknya adalah batik itu adalah kain asli Indonesia. Ingat ya anak-anak, gagasan pokok dan kalimat utama itu suara teksnya itu pasti berbeda. Ya, tidak boleh sama. Seperti itu. Kalimat utamanya adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Gagasan pokok, batik merupakan kain asli Indonesia. Nah, itu ada perbedaan sedikit anak-anak. Jadi, kurang lebih kalimat utama, gagasan pokok itu kalimat yang berbeda, tetapi gagasan pokok itu diambil dari kalimat utama anak-anak. Selanjutnya adalah kalimat penjelasnya menjadi gagasan pendukung. Yang pertama adalah cara membuat kain batik dari kalimat pendukung pertama, tempat asal kain batik dari kalimat pendukung kedua, dan yang ketiga adalah persebaran kain batik dari kalimat pendukung ketiga dan keempat. Nah, karena di sini contohnya adalah ditemukan ada 3 gagasan pendukung, jadi jumlah dari kalimat tidak menentukan jumlah dari gagasan pendukung itu. Gagasan pendukung itu bisa lebih sedikit atau bisa lebih banyak kalian temukan. Kalau bisa kalian menemukan lebih banyak, pastinya lebih baik anak-anak ya. Jadi gagasan pendukung yang pertama itu adalah cara membuat kain batik dari kalimat pendukung yang ke-1 dengan bunyi kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan.
selanjutnya menjadi apa? Cara membuat kain batik. Nah, seperti itu dia. Jadi kalimat penjelas itu merupakan akar dari gagasan pendukung anak-anak, atau gagasan pendukung itu diambil dari kalimat penjelas suatu teks. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalian harus lebih cermat dalam mempelajari bahasa Indonesia di kelas 4 ini ya, karena sedikit lebih susah dia. Kita akan lanjut ke materinya, di mana gagasan pokok dan gagasan pendukung itu bisa dibuat dalam bentuk peta pikiran anak-anak. Gagasan pokok dan gagasan pendukung itu dapat disajikan menjadi peta pikiran, di mana peta pikiran itu merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Contohnya adalah teks berikut, Reog Ponorogo. Nah, Reog Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Pertunjukan reog ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai singa barong. Reog Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Nah, bisa dibuat peta pikirannya sebagai berikut. Gagasan pokok ingat dari kalimat utama, Reog Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur, sehingga gagasan pokoknya adalah Reog Ponorogo berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Ingat, kalimatnya suaranya berbeda. Nah, selanjutnya gagasan pendukung. Yang pertama itu adalah singa barong, yang kedua isi cerita Reog Ponorogo. Nah, itu adalah kata-kata kunci yang bisa kalian gunakan dalam membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung anak-anak ya. Selanjutnya adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan membaca dalam hati. Nah, materinya adalah gagasan pokok, gagasan pendukung, cara menuliskan menggunakan peta pikiran, cara membacanya dengan membaca dalam hati anak-anak. Jadi gagasan pokok dan gagasan pendukung itu dapat ditemukan dengan cara membaca dalam hati. Membaca dalam hati berarti membaca tanpa mengeluarkan suara. Ada beberapa teknik dalam membaca anak-anak. Ada membaca nyaring, membaca dalam hati. Dan sekarang kita akan berlatih membaca dalam hati dulu. Ya, tadi materinya adalah gagasan pokok, gagasan pendukung. Cara menuliskannya menggunakan peta pikiran. Cara membacanya membaca dalam hati. Tolong dibedakan ya. Nah, selanjutnya membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca. Ya anak, sekian dulu materi untuk hari ini. Untuk tugas adalah silakan kalian jawablah buku Bu Pena jilid 4A kalian pada halaman 23, tes tertulis subtema 1. Silahkan dikerjakan sampai habis ya, sampai halaman 24. Halaman 23 sampai 24 silahkan dikerjakan anak-anak. Jika sudah selesai bisa kirim japri ke WA Pak Guru ya. Nah, sekian dulu video Pak Guru untuk hari ini. Dan tidak intinya Pak Guru memberikan kalian saran, gunakanlah masker jika kalian harus bepergian keluar rumah. Tapi kalau boleh Pak Guru sarankan, beraktivitaslah di dalam rumah saja. Kita belajar, kita bermain di dalam rumah anak-anak. Ingat, cuci tangan pakai sabun dan bilas dengan air mengalir. Kita jaga kesehatan diri kita dan juga diri orang yang kita cintai. Nah, sekian dulu video Pak Guru untuk hari ini. Kita akan bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye.